Halo semua, perkenalkan, nama saya Natasha Aswarani Putri Yahya dengan NIM V1822049. Saya berasal dari program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya membuat visualisasi data dengan menggunakan Microsoft Excel. Video penjelasan kali ini khususnya itu saya gunakan untuk memenuhi nilai saya, yaitu nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah LDTI. Baik, mari kita langsung menuju ke pembuatan videonya. Di sini saya tuh ada dua data, ada dua Excel yang saya buat. Ini yang punya saya sudah saya kumpulkan. Ini. Dan yang ini adalah berupa data kosong. Baik, akan saya mulai. Yang pertama adalah menentukan total harga. Menentukan total harga di sini yaitu dengan cara mengalihkan bagian ini, yaitu bagian sel C17 dikalikan dengan sel D17. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan mengklik sama dengan. Nah, setelah itu klik klik sel yang akan dikalikan. Cara menggunakan kali dalam Excel itu dengan menggunakan simbol bintang. Lalu klik ini yang jadi. Namun, ini kan saya itu memberikan syarat adanya biaya kirim dalam pengiriman bahan-bahan ini. Jadi, total ini itu nantinya akan ditambahkan dengan harga biaya kirim per pesanan. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal mengklik bagian sini, rumusnya ditambahkan plus, klik sel yang ini, enter. Nah, begitu juga untuk sel di bawahnya. Ini berlaku untuk sel di bawahnya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan lagi untuk langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah dan juga rata-rata dan juga nilai terbesar. Nah, bagaimana cara melakukannya? Untuk menentukan jumlah dari harga total ini, itu caranya adalah dengan menggunakan rumus sum. Nah, ini klik sama dengan, ketik sum, ketik sum, ini dipilih. Setelah itu buat kurung buka, ini datanya dipilih semuanya. Di situ di kurung tutup dan selesai. Begitu caranya. Lalu untuk rata-rata juga, tapi pakai rumusnya itu pakai average. Nah, bagaimana caranya bersama seperti sum, yaitu sama dengan average ini. Bentar. Nah, ini diklik dalam kurung, terus ini di total juga, dipilih maksud saya, situ ditutup kurung, di enter. Selesai. Nah, untuk menentukan nilai terbesar itu juga menggunakan rumus Excel namanya max. Nah, ini di sama dengan, lalu diketik max, ini muncul. Bentar. Di situ ini dipilih, lalu tutup kurung, dan enter. Begitu untuk bagian total harga. Selanjutnya adalah kita menentukan menentukan banyaknya total bayar dan juga apabila ada potongan harga. Misal saya itu mau nambahin potongan harga sebesar seberapa gitu. Nah, nanti itu akan harganya jadi seberapa, ini total bayar nanti jadi seberapa gitu. Lanjut ke step selanjutnya.
Baik, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan harga potongannya. Ini tuh di tugas saya kemarin itu tidak ada itu keterangan potongan harga. Namun ini saya akan mencoba dengan membuat potongan harga. Potongan harganya itu, misal saya buat potongan harganya itu diskon sebesar 5% untuk setiap produk. Jadi cara perhitungannya adalah dengan cara seperti tadi juga. Kita ketik sama dengan kita ketik sama dengan, setelah itu pilih sel, yaitu sel total harga, lalu dikalikan dengan 5%. Dan klik enter. Ini adalah besar potongan yang akan Koperasi Pertanian Jaya berikan kepada pelanggannya. Nah, ini juga sama akan dilakukan dengan macam-macam produk yang lain. Hingga nanti akhirnya akan memunculkan total harganya. Seperti itu. Seperti itu. Ini kan sudah ditentukan semua nih, beberapa potongan harganya itu berapa aja. Nah, sekarang kita tinggal menentukan jumlah semua potongan harganya, lalu rata-rata dan juga nilai terbesarnya. Nah, untuk menentukan jumlah potongan harganya itu juga menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus sum. Caranya sama, yaitu dengan klik sum, ini diklik, ini dipilih semuanya, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, ini besar total potongan harganya. Lalu untuk rata-ratanya juga seperti tadi, average. Setelah itu, dari average, ini dipilih, tutup kurung, enter. Ini rata-ratanya. Lalu untuk nilai terbesarnya, yaitu dengan cara menggunakan max. Seperti tadi, cara penggunaannya yaitu klik sama dengan, lalu max. Di situ dipilih ya guys, dipilih. Sudah, ini untuk nilai terbesarnya. Seperti ini. Nah, untuk step selanjutnya itu adalah menentukan total bayar dari semua transaksi. Nah, ini kan tadi ada total harganya, setelah itu ada potongannya. Jadi, selain itu juga dalam koperasi ini itu ada pajak sebesar 10% setiap transaksi. Jadi, cara untuk menentukan total bayarnya itu dengan cara total harga dikurangi dengan potongan, kemudian dikalikan dengan pajak setiap transaksi. Mari kita mulai. Caranya sama dengan pilih sel, kemudian kurangi ini dengan ini. Setelah itu kalikan, klik simbol bintang, klik sel ini, enter. Langsung muncul harganya. Nah, ini juga berlaku untuk semua jenis barang yang dijual dalam koperasi ini, Koperasi Pertanian Jaya. Mari kita menghitung untuk keseluruhannya. Nah, ini kan sudah ditentukan semuanya, total bayarnya itu sekian. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan jumlah dari total bayar dan juga rata-rata dan juga nilai besar, seperti rumus sebelumnya, yaitu dengan menggunakan sum, average, dan juga max. Mari kita mulai. Klik sama dengan, karena jumlah, klik sum,
pilih. Setelah itu, blok semua datanya, tutup kurung, enter. Begitu juga dengan average. Sama dengan average, blok data, tutup kurung, enter. Nah, untuk nilai max juga sama dengan max, pilih, blok data, tutup kurung, dan enter. Selesai. Kita sudah menentukan total harga, potongan, dan juga total bayar. Selanjutnya kita akan menentukan souvenir apa yang didapat dari pembelian ini yang akan diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan rumus yang baru. Lanjut ke step selanjutnya. Ya. Nah, untuk langkah terakhir adalah penentuan souvenir apa yang akan didapatkan yang didapatkan oleh pelanggan apabila sudah membeli barang-barang ini. Kita dapat menentukan souvenirnya itu apa aja dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, ini data referensinya itu saya pakai dari tabel lain. Ini tabelnya di sini. Di tabel ini itu ada macam-macam jenis souvenirnya. Nah, bagaimana cara kita memindahkan ini ke sini tanpa harus menggunakan cara yang manual? Kita dapat memindahkannya dengan menggunakan rumus yang bernama VLOOKUP. Mari kita mulai cara menggunakan rumus VLOOKUP. Langkah pertamanya adalah klik sama dengan klik rumus VLOOKUP. Nah, ini ada. Setelah itu, pilih jenis barang yang akan dipilih. Misal saya ini. Ini kayaknya saya pilih padi. Ini klik selnya yaitu padi, bibit padi super. Setelah itu klik koma. Ini tuh ada ketentuan di bawahnya yaitu VLOOKUP, lookup, value, table array, call, index, num, dan juga range. Nah, ini setelah itu karena saya ini tuh tabelnya berada satu sheet dengan tabel ini, jadi ini langsung saya kebawahkan saja, saya pilih tabelnya. Tabelnya ini kemudian oh ya, nanti setelah B17 dipilih, jangan lupa diklik koma. Ini tabelnya saya blok dulu. Nah, jangan lupa klik F4. Klik F4 supaya tabelnya itu tidak berubah. F4. Nah, kalau udah diklik F4, koma lagi, lalu kita lihat di tabelnya ini tuh, saya tuh pengen masukin souvenir. Nah, souvenir itu ada di tabel di bagian kolom yang nomor 2. Jadi ini saya klik 2, lalu koma lagi. Nah, ini kemudian dipilih false, diklik 0, dipilih false, kemudian ditutup kurung. Setelah itu di enter. Nah, ini akan muncul jam dinding. Mari kita lihat apakah benar atau tidak. Bibit super, souvenirnya adalah jam dinding. Betul. Nah, langkah selanjutnya adalah kita langsung bisa drag saja. Data ini bisa di-drag ke bawah, nanti akan muncul. Nah, ini nggak ada, sorry. Udah. Selesai deh, ini dia ranknya. Sesuai dengan ini. Begitu. Ini di delete aja. Delete. I'm sorry, no cancel. Ini dipilih. Terus di delete. Baik, sudah. Oke, ini sudah selesai. Ini dia datanya. Dan ini akan saya bandingkan dengan data saya nanti. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tabel pivot. Mari kita lihat ke step selanjutnya. Dadah! Langkah selanjutnya atau step selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pivot table. Nah, caranya pertama adalah kita blok dulu data yang akan dipilih.
Nah, ini datanya sudah kita buat tadi. Nah, untuk pembuatan pivot table, saya menambahkan satu kolom tambahan, yaitu kolom kota di sini. Nah, bagaimana cara membuat pivot table? Pertama, kita masuk dulu ke menu insert. Setelah itu kita pilih pivot table. Oh iya, sebelumnya kita copy dulu ya, pilih dulu pilih dulu tabel yang akan dibuat pivot table. Nah, ini saya pilih dulu. Nah, kalau sudah, saya akan memilih menu pivot table. Ini akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh tidak usah diubah-ubah karena ini harus sesuai dengan tabel kita. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita disuruh memilih ingin membuat pivot table pada sheet yang sama atau pada sheet yang berbeda gitu. Tapi saya memilih pada sheet yang sama supaya nanti bisa dibandingkan dengan tabel biasa gitu. Lalu untuk lokasinya, ini berarti saya existing worksheet gitu. Nah, ini untuk lokasinya ini saya klik salah satu sel di sini. Nah, udah. Nah, oke. Nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini dan juga ada 4 filter di sini. Nah, ini tuh bisa dipilih-pilih. Ada 4 bagian, yaitu ada report filter, kolom, row, sama value. Nah, ini bagian row akan saya isi dengan nama barang. Ini tinggal di drag dan juga dipilih. Setelah itu, untuk bagian kolom, saya menambahkan bagian kota. Akan muncul seperti ini gambarnya. Nah, Bandung, Jakarta, Rembang, dan juga Solo. Nah, setelah itu, di bagian value akan saya isi dengan total harga. Nah, muncullah harganya. Ini di Bandung itu harganya brokoli segini, total penjualannya, dan ini rata-rata penjualan di Bandung. Lalu untuk semuanya ini, total penjualannya di Jakarta itu sekian, lalu untuk di Rembang itu sekian, lalu untuk di Solo sekian, di Solo juga sekian, ya ini total rata-ratanya sekian. Jadi semua gitu. Jadi dengan menggunakan pivot table, kita itu bisa menentukan data-data yang kita tidak perlu menentukan lagi gitu loh. Jadi kalau pakai pivot table itu, misal ingin mengetahui kalau di Bandung itu penjualnya seberapa. Nah, kita tidak perlu susah-susah untuk menjumlahkan satu-satu, tapi dengan pivot table kita hanya menggunakan langkah yaitu drag. Kita pilih taruh sini atau ditaruh sini, nanti akan muncul sekian gitu. Dan untuk pemilihannya ingin diletakkan di mana itu juga terserah dari pembuatnya ya. Misal ini saya mau meletakkan souvenir di bagian ini, kolomnya juga bisa. Nah, ini souvenirnya ini fotonya saya pindah di sini juga bisa. Terserah yang ingin membuat gitu. Saya kembalikan souvenir. Udah. Jadi ini dia pivot table yang kita buat dengan data yang tadi kita buat bersama-sama. Tapi ini saya menambahkan juga untuk kolom kota supaya memudahkan dalam pembuatan pivot table supaya kita tidak bingung saat membuat pivot table. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Itu adalah step-step pembuatan visualisasi data, yaitu mencakup bagaimana cara menggunakan rumus-rumus Excel, bagaimana cara membuat pivot table dan lain sebagainya. Penjelasannya sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau yang lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.